Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi untuk topik berikutnya mengenai language modeling ya. Di sini kita ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai smoothing. Jadi di beberapa di video yang lalu ya, di video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai satu problem yaitu zero probability. Jadi ada dalam data tes itu ditemukan misalnya bigram yang tidak ditemukan dalam data training dan pada akhirnya akan mengakibatkan zero probability. Nah, kita akan bahas di video ini bagaimana cara mengatasi zero probability. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara smoothing. Dan smoothing yang paling common di sini ada yang disebut dengan at-one atau Laplace smoothing. Oke. Nah, di sini intuisi dari smoothing ini adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh dari smoothing. Jadi kalau misalnya kita punya sparse statistik gitu. Jadi misalnya di sini ada kita mencari probability ini ya, probability dari sebuah kata W, kemudian given dua kata sebelumnya yaitu denied dan the. Nah, jadi denied the, kemudian di sini ada beberapa option ya. Katakanlah misalnya allegation. Jadi ini yang muncul di training data. Ini yang muncul di training data. Jadi ada allegation itu muncul 3 kali, reports 2 kali, claim 1 kali, request 1 kali. Jadi totalnya ada 7. Sehingga kalau misalnya dibuat dalam bar graph bentuknya akan seperti ini ya. Dan tentu saja kalau misalnya yang di tes data ternyata ditemukan frase seperti denied the attack, denied the man, denied the outcome, ini nilainya akan 0 ya. Jadi ini 0, ini juga 0, ini juga 0, dan ini yang akan mengakibatkan zero probability. Nah, bagaimana caranya dengan cara mengatasi yang zero probability ini dengan smoothing? Basically yang dilakukan adalah still probability math to generalize better. Jadi yang dilakukan adalah mengurangi gitu ya. Jadi seperti mengurangi probability dari kata yang kemunculannya banyak kemudian diberikan kepada yang kemunculannya 0 atau lebih kecil. Jadi seperti ini ya. Ini ibaratnya seperti ini ya. Jadi intuisinya di sini tetap 7, totalnya di sini juga tetap 7. Tetapi di sini allegationnya jadi 2,5, kemudian 1,5 untuk report, 0.5 claims karena ini dari 1, kemudian 0.5 request dan 2 others. Sehingga di sini untuk kata attack, man dan outcome ini punya probability walaupun kecil. Nah, walaupun kecil ini tidak masalah gitu ya, at least tidak zero. Oke. Nah, ada yang disebut dengan at-one estimation. Ini disebut juga dengan Laplace smoothing. Jadi intuisinya adalah kita seperti pretending bahwa kita melihat sebuah kata itu 1 kali lebih banyak daripada yang seharusnya. Oke. Jadi mudahnya adalah ini sangat sederhana ya sebetulnya. Yang dilakukan adalah just add 1 to all the counts. Jadi hanya menambahkan angka 1 ke semua perhitungan. Sehingga di sini kalau misalnya kita punya maximum likelihood estimate-nya, ini tadi yang originalnya seperti ini ya. Jadi count dari misalnya ini bigram gitu, WI min 1, WI dibagi dengan unigramnya, count dari WI min 1. Kemudian kalau dengan Laplace smoothing maka tinggal ditambahkan 1 gitu, add one smoothing. Jadi yang bagian atas ditambahkan 1, kemudian yang di bagian bawah ditambahkan dengan size of vocabulary. Ini disebut dengan add one estimate ya, add one estimate. Efeknya apa sih gitu ya? Apa efeknya ketika menambahkan add one
smoothing di sini. Oke. Jadi yang dilakukan adalah seperti ini. Jadi the maximum likelihood estimate ini akan mengestimasi beberapa atau banyak parameter dari sebuah model M dari training set T ya. Kemudian yang dilakukan adalah maximizes the likelihood of the training set T given the model M. Nah, misalnya di sini kita punya word bagel yang muncul sebanyak 400 kali di sebuah korpus yang terdiri dari misalnya 1 juta kata, maka berapa sih probability bahwa ada random word gitu ya, ada kata lain di teks lain yang kata itu adalah bagel gitu. Maka di sini estimasinya adalah ya 400 dibagi dengan 1 juta, yaitu 0,0004. Nah, ini bisa jadi adalah bad estimate ya. Jadi estimasi yang mungkin tidak terlalu akurat gitu untuk ya beberapa korpus. Tapi di sini ya namanya juga estimasi gitu. Jadi most likely gitu ya. Most likely bagel ini akan occur gitu, akan muncul 400 kali pada 1 juta kata korpus. Nah, dengan dengan contoh yang Berkeley restoran korpus ya yang di video yang pertama, bagaimana sih kalau misalnya ditambahkan atau dimodifikasi MLI-nya tadi dengan Laplace smoothed ini untuk bigram counts-nya. Jadi di sini ada angka 1 ini ya, angka 1 ini adalah tadi itu karena ada plus 1-nya gitu. Jadi ada penambahan plus 1 untuk di setiap count dari setiap bigram count, sehingga di sini menghindari nilai 0. Nah, kemudian Laplace smoothed bigram-nya ini tadi ya modifikasinya seperti ini. Kalau untuk bigram berarti Laplace smoothed bigram-nya untuk probability-nya adalah probability WN given WN min 1, maka kita hitung occurrence seberapa banyak ya frekuensi dari kemunculan WN min 1 WN atau bigramnya ditambah 1 dibagi dengan count dari unigram dari WN min 1 ditambah dengan size of vocabulary. Sehingga di sini bisa dilihat mungkin kalau yang masih ingat ya kalau misalnya tidak pakai smoothed bigram di sini kalau tidak salah ini harusnya 0,333 gitu. 0,33, yang lain banyak yang 0 gitu. Nah, di sini somehow probability ini seperti di-share gitu ya dengan atau di-share ke bigram yang kemunculannya lebih sedikit atau bahkan 0. Sehingga di sini tidak ada lagi 0 ya. Oke, dan di sini ini counts-nya, maka cara menghitung counts-nya adalah seperti ini ya. Untuk yang smoothed jadi WN-1 count dari WN-1 WN ini adalah count WN-1 WN ditambah 1 dikalikan dengan count WN-1 dibagi dengan count WN-1 plus size of vocabulary. Oke, nah ini perbandingannya ya, antara raw bigram counts dengan yang sudah smoothed gitu. Perbandingannya lumayan jauh ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, untuk kata-kata atau bigram atau n-gram yang sering muncul, dia akan frekuensinya seperti frekuensi counts-nya itu akan mengecil ya. Jadi contohnya ini 827 jadi 527. Kemudian 9 ini jadi 6,4. 211 jadi 133. Tapi bisa dilihat untuk yang 0 gitu ya, misalnya kata dari to ke want, ini yang tadinya 0 jadinya ada probability-nya meskipun ini count-nya ya. Jadi walaupun kecil 0,63 tapi tidak 0 gitu at least. Oke. Nah, di sini
sebetulnya N1 estimation adalah a blunt instrument gitu ya. Jadi sebetulnya N1 ini bisa jadi tidak tidak bukan solusi yang paling baik gitu, tapi ini adalah solusi yang paling sederhana gitu untuk menghilangkan atau mengatasi zero probability. Oke. Nah, N1 ini bisa digunakan gitu untuk NLP models. Jadi misalnya untuk text classification kita sudah bahas di video mengenai naive Bayes, itu juga menggunakan Laplace smoothing ya. Kemudian juga bisa digunakan pada domain di mana jumlah zero probability-nya itu tidak terlalu besar gitu. Ini N1 ini bisa menjadi solusi yang baik. Nah, itu mengenai N1 smoothing ya. Berikutnya kita akan bahas mengenai linear interpolation gitu ya. Jadi di linear interpolation ini juga sebetulnya adalah salah satu cara untuk mengatasi yang zero probability tadi. Tapi di sini caranya lebih bisa dibilang lebih baik gitu dibandingkan hanya dengan menambahkan satu gitu ya pada count tadi, seperti pada Laplace smoothing. Oke. Nah, di sini ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan back off dan interpolation. Back off dan interpolation. Idenya adalah kadangkala itu berguna juga kalau kita menggunakan less context gitu. Less context. Jadi kita menggunakan less context pada kondisi di mana konteks itu kita belum pernah melihatnya atau mungkin jarang melihatnya. Nah, di sini idenya dengan itu ya, menggunakan less context. Ada dua macam di sini, back off dan interpolation. Kalau back off ini adalah idenya adalah misalnya kita menggunakan kita akan mendevelop ya trigram language model. Kalau misalnya kita menggunakan trigram, kita bisa menggunakan trigram as long as kita punya good evidence, dalam artian data untuk trigram untuk mengestimasi probability dari trigram itu memang ada di training data. Otherwise, kita bisa gunakan bigram atau otherwise kita bisa gunakan unigram. Jadi kita menggunakan less context gitu. Jadi untuk misalnya trigramnya itu kebetulan tidak ditemukan ya, tetapi kita bisa coba cari apakah ada bigramnya, apakah ada unigramnya. Oke. Kemudian bisa juga menggunakan interpolation. Kalau interpolation ini adalah dengan cara mixing antara unigram, bigram dan trigram. Di sini interpolasi ini terbukti lebih baik ya dibandingkan dengan back off. Nah, yang paling common di sini tentang interpolation ini adalah disebut dengan simple interpolation. Simple interpolation. Jadi kita bisa lihat ya, di sini simple interpolation adalah ketika kita mengestimasi sebuah maximum likelihood estimate dari sebuah ini bigram ya, berarti ini trigram ya, trigram. WN given WN min 2 WN min 1 di sini. Maka bisa dilihat di sini ada lambda ya. Jadi ada parameter atau weight yang akan dituning. Di sini lambdanya, tadi idenya dari interpolasi kan adalah menggunakan mix dari beberapa n-gram sekaligus. Jadi kalau misalnya di sini kita menggunakan trigram, berarti ada 3 lambda yang akan tuning ya, lambda 1, lambda 2 dan lambda 3. Jadi lambda 1 dikalikan dengan probability dari trigram, lambda 2 dikalikan dengan probability dari unigramnya, dan lambda 3 dikalikan dengan probability dari unigram. Dan di sini catatannya adalah sum dari lambda, semua lambda di sini, yang dimana di sini ada 3 ya, itu harus sama dengan 1. Oke. Nah, lambdanya ini tentu saja conditional on context ya. Jadi di sini misalnya
lambda 1 untuk Wn min 1 Wn min 2, kemudian probability dikalikan dengan probability dari trigramnya. Nah, bagaimana mengeset lambdanya? Tadi kan, jadi dalam artian gini, kalau misalnya untuk probability-nya kita bisa mengestimasi dari training data ya, dari training data. Misalnya kemunculannya tadi sudah dibahas rumus MLI-nya seperti apa, dari count dari trigram dibagi dengan count dari unigramnya. Nah, bagaimana cara mengeset lambdanya gitu? Apakah lambdanya ini misalnya tadi ada lambda 1, lambda 2, kemudian ada lambda 3. Apakah ini kan tadi sigmanya harus sama dengan 1 ya? Apakah lambda satunya ini harus misalnya 0,3, kemudian lambda 2-nya 0,2 dan lambda 3-nya 0,5, atau misalnya otherwise gitu ya, misalnya ini 0,5, ini 0, misalnya 1,5, kemudian ini 0,35. Nah, mana sih angka yang paling pas gitu? Mana kira-kira angka yang paling pas? Nah, ini bisa dilakukan dengan cara tuning ya. Jadi kita akan mencari nilai lambda, baik lambda 1, lambda 2 maupun lambda 3, ini konteksnya masih pakai trigrams tadi, yang kira-kira akan memaksimalkan probability atau ya mengecilkan perplexity tadi ya. Jadi yang dilakukan adalah bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan yang disebut dengan held out corpus, atau held out ini bisa juga sering disebut dengan validation corpus. Nah, data itu dibagi menjadi 3 ya, instead of 2 yang biasanya kan ada training data dan test data. Ini data dibagi menjadi 3, training data, held out data, kemudian test data. Nah, test data ini tentu saja ini unseen ya, dalam artian kita tidak boleh melihatnya, tidak boleh mengeksplorasi test data ini pada saat training. Tapi berbeda dengan held out data. Held out data ini sebetulnya biasanya adalah bagian dari training data, tapi kemudian dipisahkan untuk keperluan validasi, dan held out data ini act as seperti test data gitu ya. Seperti test data, tetapi kita bisa melihat resultnya, bisa melihat labelnya gitu kalau dalam konteks text classification. Jadi yang dilakukan adalah kita memilih lambdas gitu ya, baik lambda 1, lambda 2 maupun lambda 3 yang bisa memaksimalkan probability pada held out data. Jadi kita anggap held out data ini seperti tes data, kemudian jadi yang pertama kita fix n-gram probability-nya ya. Tadi ada kalau misalnya pakai trigram berarti kita pakai kita hitung dulu n-gram probability-nya pada training data. Kemudian kita search lambda. Jadi kita dalam artian seperti ini seperti greedy search ya gitu ya. Jadi tuning tapi dengan mencoba-coba beberapa alternatif parameter gitu. Jadi misalnya yang percobaan pertama deh kita pakai lambda 1-nya 0,3, lambda 2-nya 0,2, lambda 3-nya 0,5. Kemudian di percobaan kedua lambda 1-nya 0,5, lambda 2-nya 0,15, lambda 3-nya 0,35. Kemudian nanti dilihat dari setiap percobaan ini kira-kira mana yang akan menghasilkan probability yang paling tinggi. Itu yang akan diambil. Nah, tapi ngetesnya gitu ya, melakukan tesnya itu pada held out set gitu, instead of pada test data. Jadi di sini log ini ya, ini kita bisa pakai bisa bekerja pada log space, log p, log probability w1 sampai wn given m lambda 1 sampai lambda k itu sama dengan sigma i log kemudian p m lambda 1 sampai lambda k untuk wi given wi min 1 gitu. Jadi kita bisa di sini nanti hopefully akan ditemukan nilai lambda yang paling maximizing ya. Jadi ini istilahnya adalah
choose lambdas to maximize the probability of held out data. Oke. Itu mengenai interpolation. Oke. Nah, beberapa tambahan di sini. Di beberapa kasus di sini juga ada kasus yang disebut dengan unknown words. Jadi ada yang disebut dengan open versus closed vocabulary task gitu ya. Jadi ada kasus di mana ada kata-kata yang tidak ada dalam vocabulary ya. Jadi kalau misalnya kita tahu semua kata terlebih dahulu, kemudian vocabulary-nya V sudah fix dan tasknya adalah closed vocabulary task, maka ya tidak ada masalah gitu. Tapi di beberapa kasus seringnya kita tidak tahu kata-kata. Jadi ada kata-kata atau banyak kata yang tidak muncul dalam vocabulary. Nah, ini yang disebut dengan out of vocabulary words. Ini atau case-nya disebut open vocabulary task. Nah, ini kasusnya seperti ini ya. Dan ini sering terjadi. Karena tentu saja bisa jadi tentu saja tadi ya, vocabulary itu kan di develop dari training data gitu. Vocabulary di develop dari training data, dan kemudian bisa jadi ada banyak kata di tes data yang tidak muncul di training data. Oke. Nah, di sini ada beberapa cara gitu ya. Di sini yang dilakukan adalah menggunakan unknown word token. Jadi instead of tadi ya, untuk mengatasi OOV ini bisa dengan cara, kalau misalnya kata itu tidak muncul dalam vocabulary, kita assign sebagai token unknown. Nah, kemudian dalam masa training gitu, dalam fase training, maka training kita bisa mengestimasi probability dari unknown ini. Jadi dengan cara kita membuat fixed lexicon L dengan size V, kemudian kalau misalnya pada text normalization phase ada training word yang tidak masuk dalam L dalam vocabulary, maka diganti menjadi unknown. Kemudian kita ya mentraining si unknown ini seperti layaknya kata-kata biasanya saja gitu, seperti kata-kata lain, cuma di sini untuk menggantikan kata-kata yang memang tidak muncul di vocabulary. Nah, pada saat decoding time, jika ada text input, maka kita menggunakan unknown probabilities untuk setiap kata yang tidak muncul dalam training. Gitu. Jadi ini dianggap seperti kata yang lain aja gitu ya, seperti common words gitu. Hanya di sini ini bisa untuk menggantikan berbagai macam kata yang tidak muncul dalam vocabulary. Oke. Mungkin itu ya. Jadi kita sudah bahas banyak dari video pertama hingga video yang ketiga ini. Di video pertama kita sudah membahas mengenai bagaimana menghitung n-gram probabilities. Kemudian kita sudah lihat bagaimana menggunakan Markov assumption gitu. Jadi dari instead of mengestimasi dari kalimat yang panjang, kita hanya menggunakan satu atau dua kata sebelumnya ya. Jadi bisa pakai 3 gram, bisa 4 gram, bisa 5 gram dan seterusnya. Kemudian di video kedua juga kita sudah membahas mengenai evaluation dari language model. Ada caranya dengan extrinsic dan intrinsic. Yang common untuk experiment scale itu menggunakan perplexity, intrinsic ya. Kemudian di situ perplexity adalah inverse dari probability. Semakin tinggi probability, maka seharusnya perplexity-nya semakin kecil, dan itu menandakan bahwa language modelnya memang bagus. Kemudian di video yang terakhir ini kita sudah membahas bagaimana cara mengatasi zero probability dengan
Yang pertama dengan at-one smoothing ya, atau Laplace smoothing. Jadi dengan cara menambahkan angka 1 pada count bigramnya atau count n-gramnya, kemudian untuk yang di bagian denominatornya dibagi dengan ditambahkan dengan vocabulary size. Dan yang terakhir kemudian tadi sudah dibahas juga mengenai back off dan interpolation, di mana kita menggunakan less context gitu instead of full context untuk konteks-konteks yang belum pernah dilihat atau jarang dilihat sebelumnya. Kalau untuk back off kita menggunakan konteks yang lebih kecil gitu, misalnya trigram tidak ditemukan maka gunakan bigram, otherwise gunakan unigram. Sedangkan pada interpolation kita menggunakan ada persamaannya sendiri gitu ya, simple interpolation, di mana ada nilai lambda yang harus dituning dan lambdanya ini disesuaikan dengan banyaknya atau dengan jumlah n-gram yang akan kita estimasi. Dan yang terakhir di sini bagaimana cara mengatasi unknown words gitu, dengan cara di sini mengganti dengan unknown token. Oke, mungkin itu saja ya dari language model. Jadi language model ini tentu saja pengembangannya akan bisa digunakan. Ini hanya salah satu cara ya sebetulnya untuk mengembangkan language model. Cara yang paling bisa dibilang paling basic gitu. Tentu saja nanti akan ada cara-cara lain yang bisa jadi akan menghasilkan performance yang lebih baik gitu. Dan language model ini sering digunakan pada NLP task yang sifatnya lebih applied gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak dan kita nantikan lagi untuk video-video selanjutnya pada series kuliah NLP. Oke, terima kasih.